Oke, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Oke, sebelumnya aku mengucapkan selamat datang di sesi Skill Fest yang hari ini, dan semoga semuanya meskipun dalam keadaan weekend ya, tetap semangat untuk belajar dan juga upgrade skill bersama kita nih. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Vika yang akan menjadi host pada siang hari ini dan juga sedikit pengantar ya teman-teman. Skill Fest ini merupakan program kolaborasi antara Daya 5 dan juga Hayvela yang bertujuan untuk membantu teman-teman jadi nggak cuma belajar, tapi juga jadi lebih siap banget nih buat masuk ke dunia kerja. Nah, di Skillfest ini teman-teman, proses belajarnya bakal dilakukan secara fully online melalui platform Highvela. Jadi bisa kalian akses di mana aja. Nah, Highvela sendiri ini merupakan platform event digital yang akan menghubungkan peserta dengan berbagai programnya, pelatihan, dan juga peluang untuk terkoneksi langsung dengan industri secara lebih luas. Nah, jadi di sini kalian nggak hanya ikut kelas ya, jadi kita itu juga akan ada lanjutan seperti sesi mentoring one on one dan juga CV review dari para expertise begitu. Nah, supaya kalian yang dipelajari di kelas kali ini itu benar-benar bisa dipakai dan juga menjadi impact yang besar nih ke karir kalian ke depannya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi utama hari ini yang akan mengupas tuntas mengenai interview dengan speaker kita yaitu Kak Erli. Halo Kak. Halo, Mbak. Selamat Oke. siang. Oke, thank you atas pembukaannya. Selamat siang teman-teman semua. Kita langsung aja kali ya ke sesi berikutnya karena di weekend dan kita tidak mau menghabiskan waktu kakak-kakak semua. Oke, pada siang hari ini kita akan sharing terkait kupas tuntas mengenai interview. Jadi gimana sih yang bikin lolos atau enggaknya interview? Tapi ini cuma tips and trick ya, tidak harus diikuti 100%. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman semua nanti terpilih untuk melakukan interview di perusahaan impian kalian, bisa diaplikasikan atau diikuti sarannya. Oke, berikutnya. Oke semuanya, salam kenal, saya Erli, saya kurang lebih punya 10 tahun pengalaman kerja, di berbagai experience ya, mulai dari, sebagai HR, pernah juga sebagai product manager, pernah juga sebagai, NGO consultant. Dan saat ini currently saya bekerja di Daya 5. Banyaknya koneksi ke human, ke people, ke youth, dan juga ke berbagai, instansi pendidikan. Tugas saya kurang lebih melakukan matchmaking antara anak-anak muda dan juga industri-industri bersama tim saya nih. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang saya, silahkan cek LinkedIn saya ya di Erliantares, saya sering sharing beberapa hal. Oke, berikutnya. Langsung masuk ke materi aja ya, karena memang konsepnya kita itu mau sharing terkait interview. Jadi kita akan bahas yang pertama terkait apa sih bedanya interview yang basic sama yang standout. Yang basic atau standar itu seringnya itu menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang aman nih. Jadi kayak nggak ada output akhirnya nggak berkesan. Kayak misalnya siapa perkenalkan diri Anda. Saya hanya menjelaskan yang ada di CV saya, tidak menambahkan value dan juga apa sih yang sekiranya ada sambungannya sama perusahaan Bapak dan Ibu. Dan ternyata sering sekali anak-anak zaman sekarang itu nggak cari tahu dulu nih, perusahaannya mau di-apply apa, lokasinya pun nggak dicari tahu, padahal sekarang tuh informasi nggak ada batasnya lah ya, informasi itu limitless, harusnya informasi-informasi terkait perusahaannya siapa, yang wawancarain siapa, itu bisa dicari tahu lebih dahulu. Dan pada kenyataannya seorang recruiter itu bisa mewawancarai kurang lebih 10 sampai 20 orang, salah-salah bisa lebih tuh.
Jadi memang banyak, sedangkan kalau misalnya dalam kalian adalah satu dari 10 atau 20 orang itu, kalian punya jawaban yang basic kayak, "Boleh ceritain nggak masa kuliah kalian gimana? Saya mengikuti organisasi Bu, kayak Hima, di situ saya jadi anggota." Ya udah nggak ada yang stand out. Tapi kalau kamu cerita achievement-nya, kamu cerita tentang apa sih yang bikin kamu lebih unik dari yang lain, pasti rekruter, nggak hanya rekruter, siapapun akan selalu mengingatmu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nanti kalau mau tanya bisa sekalian tanya-tanya di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah jawaban-jawaban template nih. Tidak ada salahnya menggunakan ChatGPT. Saya sama sekali tidak against atau melarang penggunaan AI dalam pekerjaan atau dalam hal apapun itu. Yang perlu dicatatkan adalah harus ada sisi humanisnya. Mau kamu bikin pakai template CV-nya, mau kamu bikin dibenerin, dirapihin kata-katanya pakai AI, menurut saya ya silahkan. Tapi untuk memberikan touch of human-nya itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Apalagi kalau interview tuh. Kalau interview kalian masih jawaban template, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh sering di interview tapi pakai 2 laptop, 2 gadget, satunya buat cari jawaban. Nggak perlu. Jadi kalian kalau mau interview persiapkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar ranah kalian dan kalian tidak bisa menjawab, it's okay. Namanya pekerjaan kan tidak harus 100% bisa melakukan itu. Kita lebih menghargai kejujuran daripada kalian bisa tapi ternyata banyak resource of cheating-nya, kita nggak akan menghargai yang kayak gitu tuh. Terus habis itu kan sekarang banyak ya influencer-influencer karir ya, baik di TikTok, di Instagram ataupun di platform-platform digital lain nih. Silahkan kalian lihatlah, ikuti tips and tricksnya. Tapi jangan gunakan semuanya sama nih. Ini kayak misalnya yang sering sekali keluar dari kata-kata anak-anak zaman sekarang kalau ditanyakan kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya atau kelemahannya sering dijawab saya perfeksionis. Secara teori manapun, seorang perfeksionis adalah bukan kekurangan. Itu adalah sifat, itu adalah nature-nya seseorang. Seorang yang perfeksionis nanti alasannya, ya Bu saya perfeksionis, makanya saya sering terlambat mengumpulkan tugas. Seorang yang perfeksionis pasti ingin semuanya selesai tepat waktu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya ada jawaban-jawaban kayak gitu tuh kita sebagai recruiter atau saya personal sering kesel. Terus kita kalau udah ketemu orang bayangin, dalam sehari aja kita ketemu 10 orang. Dalam sebulan kita bisa ketemu 100-200 orang tuh kurang lebih. Jadi kan kita sudah tahu jawaban yang autentik, orang-orang yang cuman bluffing, yang cuma meninggi-tinggikan omongan, kita itu kurang lebih sudah tahu. Terus habis itu kalau gunakan template interview itu tuh kalian bisa belajar untuk perkenalan diri, terus kalau ditanyain kekurangan dan kelebihan, tapi make sure itu based on originalitas kalian semua, karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Oke, berikutnya talking about task and impact. Kalau misalnya kalian menuliskan CV kan sudah diajarin ya cara menuliskan job desk. Anak-anak again seringnya menuliskan CV dengan deskripsi yang sangat luar biasa bagus, itu hanya kopas dari AI. Bahkan mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kalian tidak melakukan banyak dalam suatu magang itu normal. Yang aneh adalah biasanya saya lihat anak-anak magang tapi kerjaannya sudah kayak karyawan yang kerja 5 tahun. Ya saya tanyakan dong, boleh boleh nggak dikasih tahu meningkatkan penjualan ini gimana caranya? Klienmu siapa? Gimana cari ketemunya? Kayak gitu. Jadi pastikan kalau CV kalian tuh tidak hanya kopas dan juga ada ini ya ketika kalian diwawancara jangan cuman menceritakan tas-tasnya saja. Kayak misalnya saya Erly, seorang HR consultant sehari-harinya saya menyelesaikan tugas-tugas klien. Udah sampai situ. Nggak diceritakan kliennya siapa, achievement saya gimana, klien yang saya handle berapa, detailnya gimana, nggak diceritakan. Kita orang nggak akan tahu impact kerjaan kita apa, kayak gitu. Boleh banget menggunakan angka atau presentase, cuman angka atau presentasi kadang-kadang terlalu berbahaya kalau diucapkan ketika interview. Jadi silahkan kalian bikin senyamannya, tunjukkan keahlian kalian, apalagi kalau ada testimoni itu malah lebih bagus. Saya tuh cukup sering mendapatkan hal positif dari atasan saya. Oh iya, gimana? Nanti diskusinya akan ngalir kayak gitu. Berikutnya, next, menunjukkan soft skill yang sering ditanyakan gimana kalau interview itu harus pandai berkomunikasi kayak gitu ya.
Sebenarnya definisi pandai berkomunikasi itu apa sih? Apakah orang-orang seorang politikus tuh yang pandai komunikasi atau gimana? Sederhananya orang yang pandai berkomunikasi atau komunikatif adalah orang-orang yang dapat mengutarakan pendapat dan juga diskusi dan juga bisa dipahami sama orang lain dari apa yang dikatakan itu. Jadi kalau misalnya pengen menunjukkan tentang soft skill kalian ketika kalian mau bercerita, pastikan cara komunikasi kalian tuh oke. Kalian nanti kalian cerita, "Iya Bu, saya bertemu dengan banyak klien, saya bertemu dengan banyak shareholder pada suatu event, kita kolaborasi atau saya ikut lomba sana sini." Tapi komunikasi kalian juga susah dipahami sama recruiter. Itu kan tidak bisa tuh dianggap bahwa skill itu valid, soft skill kalian tuh valid. Ketelitian, cerita kalian konsisten apa enggak, itu adalah part of ketelitian. Jadi sebenarnya ketika recruiter itu mewawancarai kalian, itu tuh tidak hanya pengen tahu background kalian enggak, tapi kita juga bisa menggali soft skill kalian. Kayak di kalian menuliskan, anak zaman sekarang tuh sering menuliskan kepemimpinan. Nah, definisi kepemimpinan itu gimana sih? Karena kadang kan kita cari entry level tidak mencari leader ya. Yes, at some point kalian bisa menjadi calon leader. Tapi kalau misalnya yang di-highlight hanya kepemimpinan dan itu hanya based on your experience tanpa menyelesaikan masalah, konsep kepemimpinannya itu juga kurang bisa valid. Dan yang paling penting zaman sekarang kita akan selalu lebih prefer sama orang yang antusias. Gak usah dalam dunia kerja, kalian mau mendekati seseorang, mau ngedate atau apapun itu, pasti akan lebih senang dan happy kalau sama orang-orang yang antusias ya, nggak sama orang-orang yang datang ditanyain kayak boleh tahu nggak perusahaan kita tentang apa? Oh iya, perusahaan tentang manufaktur kayak gitu, udah selesai, nggak ada detailnya. Kalian akan menunjukkan antusiasme itu datang tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Kalau misalnya diajak ngomong berbinar matanya, kita akan selalu memberi kesan tuh orang-orang yang kayak gitu. Berikutnya, nah ini nih yang melewatkan kesempatan emas sesi bertanya. Kadang tuh perusahaan sering tanya ya, rekruter sering tanya, ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau didiskusikan? Nah, anak-anak itu sering, "Sudah Bu, cukup dari saya sudah cukup aman," kayak gitu. Padahal itu adalah kesempatan emas untuk kalian bertanya-tanya. Kayak misalnya nih, proses berikutnya gimana? Terus habis itu apakah ada kesempatan saya untuk, mendapatkan pelatihan-pelatihan yang mana kalian sering tanya itu nanti di akhir-akhir. Atau ketika kalian sudah lanjut ke proses berikutnya, kalian bertanya-tanya. Ya perusahaan juga bingung juga lah gimana katanya sudah aman kayak gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang akan membekas dalam diri rekruter, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih strategis kayak, "Bu, untuk posisi ini menggantikan seseorang atau posisi baru ya? Kalau memang posisi baru yang dicari itu orang yang seperti apa sih, Bu?" Nah, nanti dia akan menjelaskan tuh. Nanti kalian sendiri akan mengevaluasi, kalian cocok nggak sih dalam posisi ini, kayak gitu. Terus habis itu sesi bertanya ini adalah momen kamu pengen cari tahu lebih banyak tentang perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian nggak apa ya, kalau kalian lanjut ke proses berikutnya udah nggak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan. Dan ini juga menunjukkan suatu proses yang antusiasme itu tadi. Oke, next-nya adalah kita membahas tentang attitude dan cultural fit. Kalau misalnya di dalam rekrutmen, itu tuh, nggak semuanya itu tentang skill. Banyak orang-orang yang skill-nya lebih bagus mungkin dari saya, tapi ketika saya apply ke perusahaan, yang keterima malah saya. Dengan skill yang tidak terlalu mentereng, skill teknikal ya maksudnya. Atau kadang, ini posisi cocok banget buat saya, tapi kok saya nggak lolos ya, kayak gitu. Jadi banyak hal ya, yang pertama itu adalah, cultural fit. Jadi kadang itu, seorang rekruter akan melihat seseorang ini cocok nggak sih dia masuk ke industrinya dia. Misalnya saya adalah orang yang penuh inovasi, kreatif, saya suka explore kemana-mana lah intinya. Kemudian saya harus bekerja di perusahaan Jepang. Pasti apakah mungkin saya kerja di sana? Mungkin. Tapi kalau misalnya ini perusahaan Jepang rigid, tidak menerima orang-orang yang terlalu eksploratif, pasti akan menjadi struggle baik di saya ataupun di perusahaan ataupun di teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya kalian nggak lolos, nggak ada tuh kan sering bahasannya
mungkin saya ini overqualified ya. No, 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 nggak ada namanya kata-kata overqualified, apalagi di konsep entry level. Yang ada adalah cocok dan enggak. Cocok dan enggak itu macam-macam. Ada yang namanya cultural fit, ada yang namanya kadang nggak cocok attitude juga. Yang paling sekarang sering itu adalah cultural fit. Anak yang sering bekerja apa ya istilahnya, dia anaknya pendiam, kurang bisa mengutarakan inisiasi atau ide-idenya, atau suka anak atau ada anak yang lebih nyaman dengan pekerjaan yang sama, kemudian dia masuk ke perusahaan-perusahaan yang kreatif, itu akan kesulitan tuh. Terus habis itu banyak kandidat yang pintar sekarang itu, cuman mereka banyak yang arogan, terus pasif, nggak menunjukkan energi positif. Jadi kayak seolah-olah nggak ada antusiasme itu lagi. Balik lagi ya, poin dalam interview adalah menunjukkan antusiasme kalian, dan kalau nggak lolos, bukan salah kalian, bukan salah perusahaan, tidak ada yang overqualify atau tidak ada yang underqualify, karena kalau sudah interview, kalian sudah lolos tahap pertama, yaitu CV screening, dimana kalau interview kita tinggal ngecek validasi informasinya, anak ini gimana sih soft skillnya kalau ngomong secara langsung, begitu. Next. Oke, summary cepet ya. Nanti kita langsung tanya jawab aja karena jujur saya lebih suka diskusi daripada mempresentasikan suatu materi karena akuisisi ilmu itu bisa dilakukan di mana aja dan mana saya sangat yakin teman-teman sudah sering lihat di sosial media. Summary-nya adalah dari layak menjadi terpilih. Sekarang ini teman-teman ada di fase apa sih? Saya yakin teman-teman semua kalau sudah punya CV dan sudah pernah dipanggil interview, itu kalian sudah layak. Tapi gimana nih caranya agar bisa menjadi diskusi wawancara itu? Wawancara itu it should be two ways ya, bukan satu arah, bukan saya tanya ke kamu, tapi kita bisa sama-sama saling tanya. Terus nanti bisa kalian explore pertanyaan-pertanyaan yang diri kalian. Jadi kayak misalnya kalian ceritakan tidak hanya job desk, tapi menceritakan dampak-dampak kalian juga. Karena pada dasarnya perusahaan itu mencari rekan kerja yang cocok dari segi apapun itu, teknis, soft skill, dan lain-lain. Jadi nggak cuma dari, oh anak ini pinter, oh anak ini pinter Excel, oh anak ini pinter beradaptasi. Nggak cuma aspek itu. Kurang lebih begitu. Oke, berikutnya, apakah di sini ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Silahkan langsung aja. Oke, ini ada pertanyaan ya, sudah ada. Oke. Oke, dari Kakak. Dari Kak Rahmanita, sorry. Kak, aku mau tanya, gimana kalau kita punya pengalaman kerja, tapi satu aja selama bertahun-tahun, tapi keluar karena kerjaannya lama, ownernya nggak lanjutin bisnisnya. Nah, itu kalau di CV, kan kesannya loyalitas ada, tapi kayak cuma satu aja tuh. Dan ini pengalamannya sejak lulus SMA dulu, gimana tuh, Kak? Nggak masalah ya, malah bagus tuh. Karena beberapa perusahaan masih sangat memvalue adanya loyalitas. Jadi kalau kamu bertahan hingga perusahaan istilahnya tidak diteruskan, karena satu dan lain hal itu harus di shutdown, itu adalah hal yang bagus tuh. Jadi jangan khawatir. Yang perlu kamu perhatikan adalah apakah pekerjaan di perusahaanmu saat ini relevan dengan bidang yang ingin kamu apply. Kayak misalnya nih bisnisnya tadinya bisnis distributor bahan-bahan makanan rumahan, terus kamu pengen aku bisa nih untuk apply di perusahaan-perusahaan distributor international FMCG misalnya kayak gitu. Itu kamu perlu akan cari tahu skill-skill apa yang saat ini dibutuhkan di perusahaan seperti itu. Karena kadang yang perlu dieksplor dari orang-orang yang bekerja lama di satu perusahaan adalah apalagi kalau posisinya untuk bisnis support ya atau di operasional, itu mereka tidak familiar dengan kompetitor atau aspek luar atau aspek dunia bisnis yang lain. Jadi itu perlu dipelajari saat ini yang dibutuhkan kayak bagaimana kayak gitu. Rahmanita ya tadi ya. Kalau oke silahkan dibalas, kalau mau ditanyain lagi silahkan Kak Rahmanita. Atau mungkin bisa kita undang juga ya, Kak, sebagai speaker nih di sini, gimana? Boleh, boleh.
Oke, silakan teman-teman. Oh, boleh, boleh kalau mau di chat di situ. Oke, ada lagi Mungkin yang ada mau yang bertanya? mau ditanyain lagi? Mungkin bisa aku simpulkan kali ya Kak, kalau yang dari pengalamannya Kak Ramanita ini, berarti sekarang dia harus upgrade skill lagi ya untuk bisa, adjust gitu di kebutuhan perusahaan-perusahaan sekarang, gitu ya? Kurang lebih kayak gitu sih Kak, karena kadang itu kalau saya udah lama di dalam suatu industri itu, saya punya tendensi untuk tidak mengeksplor perusahaan lain ya, karena saya loyal itu tadi. Jadi kayak saya nggak tahu nih sekarang skill apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Mungkin dari Kak Ramanita mau share apakah, kerjaan ke depannya itu bakal selaras dengan apa yang sudah dipunya gitu? Untuk pembuatan CV Oh, misalnya oke. nih kita mau kerja di digital marketing, tapi dulu kerjaku outlet Mmm, crew, kan nggak ada nyambung. Nah, di CV sendiri gimana? Pertama, kerja di digital marketing itu spesifik skill ya, Kak Rahmanita. Jadi, misalnya saya lama di HR, saya nggak pernah main digital marketing, even saya sales, tapi bukan sales digital marketing. Itu pasti membutuhkan skill atau portofolio. Jadi yang perlu diupdate adalah kalau memang Kak Rahmanita ini sudah familiar dengan dunia digital marketing, silahkan untuk membuat portofolio tuh, ditunjukkan bahwa selain kakak pengalamannya adalah outlet crew, kakak juga explore di bidang digital marketing. Evidennya apa? Kakak pernah menghandle sosial media ABC, kakak paham nih cara kelas apa ya kayak ads-nya gimana, terus arahnya digital marketing itu kan banyaknya dari hulu ke hilir. Hulu itu yang gimana, hilir itu yang bagian kayak afiliator atau host streamer kayak gitu tuh. Jadi perlu dicatat nih Kak Rahmanita, kalau memang preferensinya sekarang di digital marketing yang bagian apa dan apakah Kakak sudah punya pengalaman di bidang itu? Karena technical skill kayak digital marketing itu perlu pengalaman atau minimal portofolio di bidang itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau di CV-nya disesuaikan dengan pengalaman yang relevan dengan digital marketing. oke, thank you Kak Erli jawabannya. Udah menjawab kah Kak Ramanita? Oh, oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya nih, teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan seputar mungkin interview ataupun CV tadi juga boleh ya Kak ya? Boleh, karena CV dan interview sangat selaras ya. Step untuk bisa mendapatkan interview pastinya harus punya CV yang bagus dan menarik. Ayo, silahkan kakak-kakak. Nanti juga ada beberapa kelas ya di Skill Fest. Jadi kalau misalnya kakak-kakak pengen explore lebih, misalnya tadi kayak digital marketing, itu bisa diakses tuh kelas-kelasnya. Kurang lebih begitu. Di hari ini juga ada Kak, di kelasnya Kak Gusti nanti. Itu membahas tentang Adobe. Mungkin itu juga berguna banget buat Kak Ramanita nih. Karena kita juga bersertifikat kan Kak. Begitu. Jadi mungkin Sip. bisa ikut ya kelasnya. Ya dong, harus. Oke, kalau gitu ini ada nggak ya di sini yang pernah memiliki pengalaman interview nih dari Saya 13 sih Kak. peserta yang ini? Ya gimana tuh Kak? Nah, gini Kak, kalau misalnya boleh ya saya tanya ya. Kalau misalnya saya tuh bingung nih, pertanyaan aman yang gimana sih yang bisa kita tanyain ke HR dan ke user, itu pasti beda kan Kak pertanyaannya. Nah, itu ada batasannya nggak sih Kak? Kalau ke user harusnya pertanyaannya gini, tapi kalau ke HR yang basic-basic aja atau gimana? Kalau mau yang ditanyakan ke HR itu mereka kan lebih banyak membawa sisi organisasi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak THR, komposisi gajinya gimana, penempatannya gimana, itu akan lebih cocok ditanyakan ke HR. Tapi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan ke user, bisa ditanyakan hal-hal yang lebih
teknikal. Kayak misalnya nih, saya adalah seorang engineer, IT engineer. Pasti pertanyaannya harusnya terkait tentang tools apa yang dipakai, terus habis itu nanti sprint-nya bagaimana, terus habis itu kalau misalnya ada pengembangan produk itu based on apa. Jadi memang bisa dispesifikan seperti itu nih kalau interview. Jadi kalau misalnya ke HR lebih yang terkait keorganisasian, ke human development, tapi kalau ke user tak pertanyaannya bisa yang lebih teknikal. Kurang lebih kayak gitu, Kak Vika. Oke, noted. Thank you banget Kak Rili. Nah, mungkin nih teman-teman di sini pada malu-malu ya Kak. Jadi boleh nggak sharing LinkedIn-nya Kak Rili juga nih mungkin? Oke, Atau ya di IG mungkin? boleh banget kalau nanti sambil ngepost, sambil diskusi lebih lanjut, atau DM saya di LinkedIn atau di IG. Kalau di LinkedIn, saya tulis di sini ya, LinkedIn cari aja Erli A gitu. Kalau di IG saya di Kalau di IG dan LinkedIn saya dua persona yang beda. Jadi nanti teman-teman itu bisa dibahas lebih lanjut terkait personal branding kali ya. Cuman ini saya mau jawab pertanyaan dulu dari Kak Sulu Ya Kak Su Fitria. Fitria. Bagaimana cara menemukan kelebihan dan kekurangan dalam diri? Karena saya bingung apakah harus menyebutkan Hmm, kelebihan dan kekurangan sesuai bidang perusahaan. Oke, kekurangan dan kelebihan dalam diri itu yang paham tuh kita. Jadi pertama untuk bisa menyebutkan itu kita harus paham sama diri kita. Jadi kayak misalnya saya seiring berjalannya waktu semakin menyadari bahwa kekurangan saya adalah saya cepat bosan, saya kurang bisa detail. Jadi kalau misalnya saya akan mengerjakan sesuatu itu dan saya memaksakan diri untuk apply ke situ, bisa. Jadi itu ya Kak ya. Kalau Kakak pengen bekerja di bidang yang mungkin tidak sesuai dengan kelebihan dan kekurangan Kakak, monggo kelebihan dan kekurangannya disesuaikan di bidang pekerjaan atau bidang industrinya. Kayak misalnya saya bekerja di manufaktur, itu akan beda kalau saya bekerja di retail. Retail kan saya harus siap ini ya kerja weekend, pulangnya lebih dari jam 10 malam kayak gitu ya. Tapi kalau kerja di manufaktur, yes mungkin bisa kerja weekend, tapi jamnya akan lebih strict kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak itu nanti pengen mau dipaksakan sesuai dan pengen banget posisi itu, silakan banget Kak disesuaikan. Tapi kalau nanti semakin paham diri kita, kita itu akan makin paham perusahaan-perusahaan mana aja yang atau posisi-posisi mana aja yang bikin preferensi kita. Kadang tuh orang takut banget untuk apply jadi sales. Salah satunya saya. Dulu tuh saya paling males kalau kerja apply-nya posisinya business development karena saya introvert kayak gitu ya. Saya nggak seberapa suka lah harus face to face sama orang setiap hari. Tapi ternyata saya melakukan itu sudah berapa tahun terakhir ya? Empat tahun terakhir dan saya enjoy itu. Jadi maksudnya nggak apa-apa kalau kalian sesuaikan kan pernah dengar fake it until you make it ya, it's okay. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kakak akan semakin paham mana sih kelebihan dan kekurangan yang benar-benar cocok buat kakak. Karena kita kan masih fase eksplorasi ya kalau masih muda-muda kayak gini. Begitu Kak Suluh ya tadi ya. Semoga membantu. Kalau mau ditanyakan lagi silahkan. Mau bertanya bagaimana cara bertanya ke HR atau user tentang work culture di perusahaan. Kan sekarang banyak tuh konten-konten tentang karyawan dari perusahaan tersebut, tapi kan tidak semua kita lihat di internet sama dengan realitanya. Betul banget ya. Work at work at Gojek gitu kan. Dulu awal-awalnya kayak gitu ya. betul Live at betul. Shopee gitu-gitu. Mungkin kalau kantor saya tuh juga ada tuh yang menunjukkan kegiatan-kegiatan kita. Sebenarnya paling sederhana gini sih Kak, kalau misalnya kita mau apply di perusahaan lokal company, kalau kita bahas konglomerasi industri, kan ada yang
punya orang Makassar, ada yang punya orang Jawa, ada yang punya Chinese Surabaya, ada yang punya Chinese Medan. Itu kan kita sudah punya, ya nggak bagus ya, tapi biasanya kan ada trait-trait tertentu dalam bidang profesional. Itu tuh sebenarnya sudah bisa ketebak culture perusahaan gimana. Perusahaan BUMN yang di bidang banking atau financing pasti akan berbeda dengan perusahaan BUMN yang di bidang misalnya kayak aset negara, kayak misalnya PT PAL dan lain-lain akan beda dengan culture di Bank Mandiri, padahal sama-sama BUMN. Jadi perlu dicari tahu juga kayak kira-kira garis besarnya gimana. Kalau mau ditanyakan silahkan. Jadi kayak dari pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Kalau tanya jangan culture-nya perusahaan ini apa Kak? Bingung dong HR jawabnya pasti akan disugarcoat biar indah-indah apalagi kalau kamu kandidat yang menarik, pengen diproses lebih lanjut. Nah, kalau misalnya mau ditanyakan boleh ditanyakan seperti hal gini Kak, kalau misalnya ini kalau misalnya ada karyawan yang sakit, respon perusahaan gimana? Boleh nggak? Atau ada sakit-sakit tertentu yang mana diizinkan masuk atau harus masuk nih, itu bisa ditanyain kayak gitu. Atau misalnya kayak kita lihat itu dia ada orang yang kalau kerja itu harus benar-benar sholatnya on time, ibadahnya harus on time, itu ada. Beberapa orang ada yang kayak gitu. Jadi ketika saya dulu kerja di perusahaan manufaktur, dia akan tanya. Jadi itu bisa ditanyain, Bu, saya istirahatnya jam berapa? Istirahatnya on time nggak? Jam 12 step nggak? Karena saya ibadahnya lama. Bisa bertanya kayak gitu. Jadi kan nanti bisa dilihat perusahaan ini menghargai culture itu apa enggak. Nanti kalau misalnya dia nggak cocok, dia juga akan menjelaskan tuh bahwa budaya kita tidak seperti itu. Gitu. Oke, lumayan banyak ya. Kak, mau tanya, itu Kak, tadi ya Kak Yelia ya, jadi mungkin bisa ditebak-tebak dulu awalnya perusahaannya gimana. Perusahaan Jepang sama perusahaan Eropa pastinya beda. Jadi bisa ditebak-tebak dulu, nanti silahkan ditanyakan hal-hal yang kayak kegiatan karyawan sering dilakukan nggak ya Bu di sini? Training dan development di sini satu orang untuk posisi seperti saya dalam setahun bisa berapa kali? Nanti itu akan kegambar culture-nya gimana. Begitu. Oke, berikutnya dari Kak Nihan. Kak mau tanya, biar nggak terlalu kecewa karena selesai interview dengan HR, nggak ada kabar lagi gimana? Tipsnya adalah datang, lakukan, lupakan. Kadang tuh saya juga sering pede banget. Di usia segini, kalau saya ada panggilan kerja, saya wah ini cocok nih kayaknya nih. Walaupun misalnya nggak pengen dapat nih, tapi kalau nggak diproses lebih lanjut, kadang sering sakit hati ya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau sudah interview ya udah pahami aja bahwa perusahaan itu juga memproses kandidat lain. Nggak mungkin ada perusahaan yang memproses hanya satu kandidat. Saya pun sekarang banyak explore di business development ya. Saya memberikan proposal. Proposal saya infonya positif, tanya terus klien. Tapi yang saya harus pahami, nggak mungkin ada perusahaan manapun yang tidak mencari pendamping. Sama halnya dengan proses rekrutmen. Jadi kalau misalnya sudah cocok, udah nggak usah terlalu dipikirin. Kalau dipanggil alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin belum rezekinya. Karena aspek nggak lolos kan bisa banyak ya yang tadi saya jelaskan. Tidak melulu tentang teknikal, tapi bisa jadi tentang cultural fit kalian. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya panjang nih dari Kak Rahmanita lagi. Mengenali budaya perusahaan dan riset soal kantor dituju sebelum interview itu potensial nggak sih buat kita diterima di sana selain melihatkan antusiasme kita ke pekerjaan yang dilamar. Apa aja sih Kak yang harus disiapkan buat yang belum ada pengalaman sama sekali tapi butuh banget kerja. Sama satu lagi Kak, kan yang dijelasin sebelumnya kita harus linear antara CV dengan posisi yang dipilih. Nah, kalau misalnya pengalaman yang kita punya ini belum bisa dikatakan linear, tipsnya apa? Oke, jadi pertama-tama pertanyaannya adalah kalau saya riset lebih banyak tentang culture gimana? Selain antusiasme, pencarian informasi tentang perusahaan adalah part tentang antusiasme itu, Kak. Jadi kalau misalnya saya mau apply ke perusahaan Hayvela nih, saya cari tahu dulu sekarang itu bidang yang mau dieksplor apa, kliennya siapa, karena misalnya Hayvela ini startup, pendanaannya dari mana, ownernya orang mana, itu saya udah tahu duluan nih misalnya. Itu perusahaan akan happy tuh. Jadi apakah itu berpotensi membuat keterima? Yes, tapi
antusiasme kan hanya salah satu aspek kecil ya dari apa yang membuat kamu keterima. Jadi silahkan, kita malah happy kalau mau cari tahu lebih lanjut, bisa jadi 20-30% yang dicari adalah anak-anak yang antusias gitu. Terus habis itu CV nggak pengalaman nggak linear sama CV. Mau nggak mau kita harus melinearkan bagaimanapun caranya, Kak. Karena kalau misalnya tadi, apalagi tadi Kakak bahas digital marketing ya, mungkin teman-teman Hayfela di sini ahlinya dalam hal digital marketing. Kalau saya apply jadi digital marketing pasti tidak akan diterima. Begitupun sebaliknya, mungkin kalau teman-teman dari Hayfela apply untuk posisi HR konsultan bisa jadi diterima, tapi mungkin kalau konsultannya di bidang employer branding, mungkin kayak gitu ya. Jadi memang mau nggak mau harus dilinearkan Kak, kalau memang kakaknya pengennya di posisi itu. Gimana caranya? Kan saya nggak punya pengalaman kerja. Sudah pernah dengar bahwa pengalaman kerja itu tidak harus didapat dengan secara formal ya. Jadi misalnya teman kakak ada yang punya bisnis, kakak tawarin jasanya, aku bantu running sosial mediamu dong, 2 minggu deh, 3 minggu deh, atau sebulan deh, gratis, nggak perlu bayar aku cuma butuh porto. Nanti dicari tuh kan banyak tuh, ada ChatGPT, ada kelas-kelas online gratis, apa aja yang perlu di-report di portofolio itu. Jadi yang namanya kalau kerja itu tidak melulu kita harus ikut dalam organisasi ya, apalagi di bidang-bidang yang sebenarnya bisa dilakukan secara freelance. Kecuali kalau misalnya saya kerjanya mau bantuin mengaudit laporan keuangan perusahaan, nggak mungkin dong saya perusahaan siapa tiba-tiba saya audit atau saya review, kan nggak mungkin. Tapi kalau cuma digital marketing, terus ranahnya UMKM, terus kalian pengen punya porto, it will be more than happy lah biasanya mereka. Portofolio yang benar, baik itu isinya muat apa aja, Kak. Portofolio itu yang jelas adalah informasi tentang project-projectnya kalian ya Kak ya. Jadi yang paling benar apa, misalnya kalian tuliskan project skill festival ini, pesertanya berapa, cara channel cari pesertanya berapa, impact atau result kegiatan ini apa, feedbacknya gimana, itu sudah cukup disebut portofolio. Jadi kumpulan-kumpulan informasi, activity, project yang membuat kalian bangga dengan hasilnya kayak gitu. Kalau hasilnya jelek perlu di-reportkan apa enggak? Kalau usaha kalian dirasa besar tapi hasilnya masih jelek dan kalian punya justifikasi yang benar kenapa itu jelek, silahkan begitu. Jadi isinya bagaimana banyak banget kok Kak, bahkan ada template-nya kayak di Canva dan lain-lain. Tinggal masukin aja tuh. Begitu. Sama-sama Kak Rahmanita. Berikutnya dari Kak Yelia. Kak, apa benar HR itu face of the company? Soalnya pernah punya pengalaman gak enak sama HR, cenderung gak respect sama calon kandidat. Dan ada kata-kata yang red flag, ternyata emang katanya perusahaan red flag dan turnover tinggi. Jadi bisa bantu calon kandidat melihat perusahaan based on HR, on interview dengan HR-nya. Bisa jadinya bisa jadi enggak, karena rata-rata orang personal itu beda-beda. Cuman kalau saya pribadi, kalau ada HR approach saya, bahasanya nggak enak, saya nggak akan mau lanjut. Atau tiba-tiba, tolong isi form ini kumpulkan besok, saya tidak akan melanjutkan itu. Karena ini pasti saya nggak cocok nih sama orang ini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya orangnya, "Hai Kak, besok kita bisa ngobrol yuk. Kakak, saya rasa profil Kakak cocok untuk posisi A." Nah, itu saya mau melanjutkan interview itu. Karena kalau misalnya kita sebagai kandidat memaksa melanjutkan tapi kita sebel, kan nggak happy juga ya kerjanya ya. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Cuman karena memang proses awal seorang job seeker atau kita kandidat itu adalah melalui HR, itu bisa jadi. Jadi kayak gimana perusahaan itu apa ya, culture-nya itu bisa dilihat dari proses interviewnya, bisa dilihat dari proses mereka meng-approach kita, itu pasti akan kelihatan kayak gitu. Kayak mungkin ketika saya interview Mbak Vika, tiba-tiba dar-der-dor, ya bisa jadi kerjaannya dar-der-dor gitu ya, Kak Vika ya. Jadi memang apakah bisa merepresent, bisa sekali, tapi tidak melulu ya, karena kan ada HR-HR yang memang personality-nya seperti itu. Bisa jadi teman kerja kalian tidak seperti itu. Kayak gitu, Kak Yelia. Thank you ya, antusiasme pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Oke, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi kali ya, Kak,
untuk Boleh. teman-teman di sini kali aja mau langsung nanyain nih di obrolan atau mungkin bisa kita undang juga ke stage, boleh banget. Kita tunggu satu pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri. Oh, oke. Kak bisa dituliskan lagi nggak ya IG dan LinkedIn-nya? Oke, LinkedIn-nya sebentar. sebentar, saya share link-nya aja kali ya. Saya tuh juga nggak tahu kalau Boleh, saya boleh. buka LinkedIn saya nggak ditemukan. Ini LinkedIn saya share. Oke. Silakan nanti kalau mau post-post, I will be more than happy. Terus nanti kalau teman-teman mau kasih CV atau apa, nanti mungkin dibantu sama teman-teman tim Skillfest ya. Kita akan saya ada sesi CV review ya atau career mentoring. Nanti mungkin akan diinfo lebih lanjut. Jadi kalau misalnya mau lanjutin ngobrolnya setelah sesi ini, masih bisa banget. Boleh juga di screenshot gitu ya Kak, kelas ini terus di post gitu di Harus LinkedIn, boleh dong. juga kan? Oke, oke. Oke teman-teman, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, mungkin sudah cukup ya. Kita tutup dulu sesi kali ini. Terima kasih banyak. Oh, oke. Sebentar, ada dari Kak Jonathan. Kak mau nanya, kalau follow up setelah interview baiknya dilakukan kapan ya? Follow up setelah interview better pertama setelah interview kalian mengucapkan thank you, it's okay. Saya pun sampai sekarang nggak cuma interview, kalau habis meeting sama orang, thank you ya sudah spend waktunya buat diskusi sama saya, buat menginterview saya, looking forward to hear more for the next process kayak gitu. Itu setelah kalian interview, silahkan mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa harus put too much pressure ke mereka. Jadi kayak thank you, semoga bisa bisa diskusi lebih lanjut kayak gitu. Terus nextnya gimana? Gini, kadang interviewer itu ada yang bilang gini, untuk informasi lebih lanjut gimana Kak, lolos apa enggaknya? Silakan ditunggu 2 minggu ke depan ya Kak ya. Kalau 2 minggu ke depan nggak ada kabar, it's okay, kalian bisa skip lah, istilah kayak gitu, berarti nggak lolos kayak gitu, atau tidak ada proses selanjutnya. Tapi kalau misalnya si HR tidak ada informasi lebih lanjut, paling nanti dikabarin 3 hari lagi Kak, 1 minggu lagi Kak, silahkan kalian follow up. 1 minggu setelah interviewernya atau rekruternya bilang kayak gitu. Gitu Kak Jonathan. Oke, sudah cukup jelas ya Kak Jonathan ya. Mungkin bisa di react atau ini chat by chat gitu. Apakah sudah jelas atau belum? Oke, sekalian ya teman-teman, aku izin mengingatkan agar kehadiran kalian itu tercatat dan sertifikasinya bisa kalian terima. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga feedback yang sudah kita bagikan di kolom obrolan gitu. Oke, dari Kak Jonathan sudah clear. Mungkin sudah ya Kak ya. Jadi kita bisa tutup sesi siang hari ini. Terima kasih banyak atas insight-nya dan terima kasih juga teman-teman sudah cukup antusias ya untuk bertanya di kolom obrolan. Dan jangan lupa sekali lagi untuk mengisi absensi dan juga survei pengalamannya. Thank you. Have a good weekend teman-teman.